Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Dad. Ada. Dad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai sudah aktivitas kita di hari ini untuk proses kerja. Kita lanjut dengan aktivitas keseharian kita di rumah, bro. Hari ini rutenya kita isi bensin dulu. Sudah tuh kita lanjut kerjaan lain di rumah. Masih ada banyak, bro. Oke, kawan-kawan, sedikit sharing sambil mengisi waktu dalam perjalanan kita. Suka dukanya ngerawat anak 7 orang, kawan-kawan. Sebenarnya secara teknis ini hal biasa. Cuman karena perkembangan zaman, sekarang nih yang punya anak lebih dari 2 itu banyak, sedikit, kawan-kawan. Apalagi 7, ya kan? Itu sangat langka sekarang. Dan termasuk sebuah keputusan yang berani. Kenapa? Karena mengingat sekarang itu kalau istilah orang itu zamannya susah, bro. Duit tuh banyak tidak ada harganya, ya kan? Cari kerja susah, ya. Jadi keputusan memiliki anak yang banyak itu sebenarnya sebuah keberanian yang luar biasa. Gitu, kawan-kawan. Nah, tantangannya, balik ke pembicaraan kita tadi. Tantangannya setelah aku menjalani, ya kan? Setelah menjalani punya anak 7 itu sebenarnya bukan di masalah biaya. Lalu masalah rezeki, kita berbicara tentang duit, rezeki dan lain sebagainya, itu pasti ada bayar rezekinya, bro. Untuk anak aku sudah buktikan itu. Ya walaupun mungkin kita istilah kata tuh tidak bisa dikecek kayo, ya. Cuman kebutuhan anak tuh alhamdulillahnya terpenuhi terus, bro. Dari manapun jalannya. Ya walaupun prosesnya bikin pusing kepala, kan. Tapi ada, yaitu Allah kasih jalan itu. Nah, tantangan terberatnya malah sebenarnya bukan di situ. Tantangan terberatnya itu di mendidiknya, kawan-kawan. Mendidik dalam konteks bukan pendidikan formal, ya, tapi mendidik anak itu biar kenal dengan Tuhannya, biar bisa menghormati orang tua, bisa saling sayang, berbagi dengan saudaranya. Itu yang luar biasa, sederhana, tapi sebenarnya ya lumayan repot, bro. Dan kita nak memastikan bahwa anak-anak ini nanti tidak salah dalam pergaulan. Dia kenal siapa Tuhannya. Ya walaupun sebenarnya masalah ini masalah mendasar, ya. Kita nak punya anak berapapun, kecenderungan masalah ini juga berat. Tapi dengan 7 anak, kita harus ngajarin mereka satu-satu tuh, apalagi ngajarin mereka untuk saling tolong, saling bela. Itu ternyata tidak mudah, bro. Berat nian malah. Ya, bisa diomong sangat berat. Itu satu, bro. Tantangannya, bro. Itu mendidik anak, mengajarkan anak biar dia tahu Tuhannya, biar dia bisa saling bantu satu sama lain, ya kan? Biar dia bisa saling sayang dan bisa menghormati orang tua. Orang tua di sini dalam konteks seluruhnya, bukan cuma kita selagi anak-anak yang beradab itu repotnya bukan main, bro. Dan aku banyak khawatir di situ tuh. Kan? Nah, tantangan yang lain,
Tantangan yang lain itu lebih kepada mental kedua orang tuanya. Memang orang tua yang punya banyak anak itu harus kuat mental, bro. Kenapa kita harus kuat mental? Karena zaman sekarang ini punya anak banyak, ini mohon maaf ya, mohon maaf yang sebelumnya, mau punya anak banyak itu jadi seperti aib di mata orang-orang kayak gitu. Nah, apalagi nengok kita punya ekonomi yang maaf ngomong menengah ke bawah misalnya seperti itu, wah gitu orang nengok gitu tuh ya pano aja itu. Nah, seolah-olah orang itu mau vonis apa namanya awak saro beranak baik, kira-kira seperti itu kawan-kawan. Padahal siapa kita, ya kan? Tuhan aja percaya nitipkan makhluk bernyawa ke orang yang bersangkutan. Terus kita cuman manusia yang lemah, harus memponis ini itu kan lucu kayak gitu. Nah, sementara Allah sudah jamin rezekinya, ya kan? Nah, ini kadang-kala tanpa kita sadari itu meruntuhkan mental dari orang tua yang punya anak banyak, kawan-kawan. Jadi seolah-olah aib ya itu. Nah, padahal ya, jadi balik-balik anak itu rezeki. Tidak segala orang dikasih kepercayaan untuk bisa ngurusi anak banyak. Bahkan ada orang yang mohon maaf sulit untuk punya keturunan. Tidak Allah kasih kepercayaan seperti itu. Nah, itu sering tuh terjadi, ya kan? Di perjalanan hidupku juga seperti itu. Orang apa istriku tuh berapa kali rapuh gara-gara itu. Sebagai orang tua ya harus bisa saling menguatkan, ya kan? Kalau kita lanang mungkin kita bisa masa bodoh, tapi Dino kan dia lebih pakai perasaan. Enggak, sebagai suami ya harus bisa menguatkan. Nah, kalau tidak ya lumayan bikin stres. Apalagi istri itu kan, jadi istri itu nampaknya aja tuh mudah, padahal beratnya tugasnya itu dari pagi ke pagi lagi kan. Nah, ini yang kadang-kadang dijadikan dalil kayak orang-orang yang sebenarnya itu melemahkan ya itu. Nah, tapi orang anggap itu sebuah empati, sebuah simpati ya. Nah, kadang-kadang ngomong, wah stop lah dulu punya anak, lalu nak senang-senang apa sebagai bla 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 lah, istilahnya yang seolah-olah kita orang itu kasihan kayak yang bersangkutan, padahal itu membunuh malah. Iya, membunuh karakter loh. Kenapa emangnya kalau dia punya anak, dia punya laki, ya kan? Dan Allah kasih, nah jangan loh. Jangan loh. Ya tentunya, aku aja lah ya. Dosa ngasih contoh orang lain. Aku aja lah, anakku 7 bro, dan aku tidak pernah berencana punya anak 7. Aku sebelum nikah, itu rencananya malah 1 tahun awal tidak dulu punya anak. Iya. Tahunya 1 bulan nikah, bulan berikutnya orang rumah ngisi bro. Gimana? Siapa ya yang buat itu ya? Walaupun kadang-kadang kita kecek, ya tapi kan kita bisa mencegah bla 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 dan lain sebagainya lah. Ya tidak coba ya. Kalau Tuhan ngeceknya anakmu 7, nah kamu cegah aja mana biar tetap 7. Ya mohon maaf, contohnya orang yang tidak apa Allah tidak kasih kepercayaan untuk ngurus anak, dia lah berobat ke sini ke situ, ini usahanya tetap juga tidak bisa seperti itu. Tidak bisa juga gitu hikokat. Jadi maksudku ini mungkin untuk pelajaran juga ya untuk kawan-kawan. Kalau memang kawan-kawan tidak bisa menguatkan, diam aja. Jangan sampai akhirnya bahasa itu jadi salah, ya kan? Nah, itu tantangan bro, dan tantangan itu tidak cuma datang dari lingkungan, tapi juga datang dari keluarga. Ya dalilnya itu tadi, kasihan, ini itu lah, kawan bro, bukan kita yang ngatur nyawa nih, ya kan? Yang ngasih nyawa itu Tuhan, gitu. Kira-kiranya seperti itu akan lebih baik daripada kita lebih baik diam gitu. Nah, daripada kadang mematahkan semangat seperti itu. Itu tantangan bro, tantangan sekaligus berbagi pengalaman sekaligus curhat lah. Kita isi bensin dulu bro. Nah, habis bulas.
habis bensinnya. Kita coba ke Pertalite habis. Pertalite habis. Adanya Pertamax. Kita coba ke IKW. Ke mana? Kita tengok jam dulu. Anakku balik jam 12 lewat. Oke, masih terkejar. Kita coba ke Korem. Kalau di Korem ada. Kalau tidak ada, ya boleh buat. Kita lewat jalan sini bro. Kita tidak pernah lewat jalan sini nih. Sekali kita lewat sini. Itu tantangan yang kedua bro, yang harus dihadapi. Artinya ya memang kita harus kuat mental bro, karena memang ada orang-orang di luar situ yang mengejekku. Ada, iya. Ada yang memang sengaja melemahkan, itu kan ada. Oke, itu tantangan bro. Aku harus sampaikan itu, bahwa itu sebagai tantangan kita sebagai orang tua yang biasanya yang kena mental tuh istri, gitu nah. Yang kalau tidak bisa kita sikapi dengan baik, itu malah jadi runyam di rumah. Nah, terus yang kedua lagi, selain tantangan itu, waktu. Tantangan yang ketiga itu waktu. Punya anak banyak, tuh waktu yang kita gunakan juga harus ekstra. Mulai dari persiapan berangkat kerja, beres-beres rumah, ya kan? Itu luar biasa bro lah, bayangkan lah. Kalau orang punya anak 1-2, dia nyuci mungkin sehari 1 kali, sehari seminggu itu 2 kali nyuci bisa. Kalau punya anak 7 bro, tidak baca bro. Ada tidak baju gitu. Dan sekali nyuci itu tidak dikit, banyak bro. Nah, bayangkan kalau misalnya kita seminggu 2 kali nyuci, wah cucian itu bertumpuk bro. Ada satu perumahan untuk jemur pakaian kita baik. Nah itu waktu bro. Waktu itu secara umum lah ya. Mulai dari beres-beres rumahnya, masaknya bro. Sudah itu ngajarkan anak-anak belajar di rumah, itu luar biasa bro. Waktunya memang benar-benar padat. Nah, itu tantangan yang ketiga. Ini aku cerita tantangan yang berat-berat lah ya. Kalau masalah rezeki itu seperti aku kecek tadi bro. Kalau masalah duit, insya Allah ada jalannya. Selagi kita mau berusaha, mau berupaya, pasti ketemu jalannya. Dan aku tidak mengkategorikan itu tantangan berat. Kenapa? Karena Allah sudah jamin itu bro. Pasti ada. Nah, tapi kalau untuk menyiapkan waktu, ya kan, itu luar biasa. Memang kita perlu mempelajari situasinya bro. Ya, baik itu nanti hubungannya kelak tuh kayak berbagi kasih sayang, yo karena segalanya minta perhatian tuh kayak bro. Nah, kayak mana kita membagi tranyo, memberikan pemahaman ke anak-anak yang sebenarnya memang mereka masih butuh perhatian kita secara utuh, tapi kita sudah harus bagikan itu ke adik-adiknya. Nah, berbagi ini kayak mana cara nyiasatinnya bro? Nah, itu juga tantangan bro. Kenapa? Karena kalau anak ini sampai dia ngerasa kurang perhatian, dia akan cari-cari perhatian bro. Aku punya anak 7, itu ada yang seperti itu. Dan memang ada masa di mana dia memang mencari perhatian, minta diperhatikan dari segala polanya bro, dari dengan cara bertingkah nakal seperti itu. Kenapa? Biar diperhatikan. Dan kita selaku orang tua juga harus bisa memaklumin itu. Tapi tetap dalam koridor yang benar, dalam batasan yang benar. Kalau aku seperti itu kayak anak-anak, aku kasih batasannya. Kalian nakal boleh, tapi yang wajar. Kalau sudah larinya ke arah kurang ajar, kata Pak Prabowo itu lain cerita. Seperti itu. Nah, ini tantangan bro. Jadi memang kita harus
banyak ngobrol kayak anak-anak tuh di sela-sela waktu, bukan banyak ngobrol dalam artian kita harus meluangkan waktu suiko tidak ya, tapi memberikan pemahaman ke anak-anak. Diajak ngobrol secara dewasa, jadi dia bisa paham. Memang jadinya anak-anak itu dewasa sebelum waktunya. Karena apa? Ya mau tahu kita harus ngobrolkan itu, merusak mental lah itu. Sejauh ini aku tidak mengkaji ini dalam konsep keilmuan ya, karena aku tidak punya disiplin ilmu di situ. Tapi aku cerita berdasarkan pengalaman aku. Ada pada sisi positif dan negatifnya seperti itu. Nah, begitu kawan-kawan, tantangan yang aku hadapi di saat punya anak 7. 7 orang bro, 6 lanang, 1 tino. Dan aku membedakan cara mendidik anak lanang dan anak tino. Bukan berarti aku memanjakan anak tino, tapi memang tino itu takdirnya dijaga, dilindungi. Dia harus punya kasih sayang, tidak bisa diajarkan dengan ketegasan. Bukan tidak bisa diajarkan dengan ketegasan ya, tapi mana ya, lebih banyak aku mengajarkannya dengan kasih sayang, biar dia nanti juga punya kasih sayang untuk anak-anaknya, untuk suaminya, seperti itu. Tapi kalau anak-anak, aku lebih banyak mengajarkan, mendidik mereka dengan ketegasan. A, B, B, salah sanksi, ya kan? Kasih peringatan, ada tahapan yang aku kasih, 3 kali peringatan bro, 3 kali peringatan tidak bisa dia tanggapi peringatan itu ya. 3-nya sanksinya berupa apa? Tergantung kesalahan. Aku tidak ada terlalu mengikuti parenting zaman kini yang katanya dipukul mutuskan saraf tuh tidak, disegak mutuskan saraf tuh tidak. Kadang-kadang memang aku perlu mengeluarkan nada keras untuk mengamankan anak-anak nih. Nah, mana kalau bro, kadang aku perlu main tangan ke anak-anak nih, biar dia tahu, oh ini kesalahan yang bisa ditolerir, yang ini kesalahan yang fatal, sampai ayah aku main pukul, seperti itu. Cuman ya tetap, pukulnya jangan di tempat-tempat yang vital, tapi tetap mukul aku bro, gitu. Ngomong-ngomong soal semen, di sini jalur ini banyak nih mobil yang mundur nih bro. Ini jalan 2 jalur namanya, tembusnya ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rejang Lebong. Kalau wilayahnya dia masuk Payang nih harusnya. Gitu. Nah, macam itu bro. Tantangan punya anak 7. Ya, dan asiknya bro, anak 7 kok ya kita jadi belajar juga dengan anak-anak nih, karena 7 anak ini punya 7 perangai, punya 7 cara untuk mencari perhatian, ya kan? Beda-beda cara mereka cari perhatian bro. Ya, ada yang bersikap bijak biar bisa dapat perhatian, ada yang lari ke arah nakal untuk mencari perhatian, seperti itu. Nah, ada yang ke arah manja. Jadi beda-beda, dan penanganan mereka juga beda-beda. Mereka kalau ada masalah juga, cara menyelesaikan masalah kayak 7 anak ini berbeda-beda bro. Ada yang memang dia harus diajak berdiskusi itu, baru dia paham. Semakin kita kerasi, dia semakin melawan. Aduh. Dan ada yang tidak bisa diajak diskusi, maka kita harus sedikit otoriter. Oh, harus seperti ini. Oh, harus seperti ini. Seperti itu. Nah, beda-beda. Ya, tidak bisa kita kondisikan yang seperti itu. Cara penanganannya berbeda-beda. Cara belajar mereka tuh beda-beda bro. Aku perhatikan anak-anak gitu. Ada yang anak-anak tuh dia lah ngapal ya, masih tetap juga tidak terkejar. Aduh, dari anak-anak gitu yang kalau dia memang tidak belajar, lewatnya nilainya itu. Ada yang di pertengahan, ya kan? Ada juga yang tidak pernah nampak gitu dia belajar, tapi nilainya cukup bagus. Ada juga yang itu. Jadi polanya beda-beda.
Belum lagi kalau kita ngobrol masalah bakat bro, bakatnya juga beda-beda. Nah, itu indahnya punya anak banyak ada di situ bro. Iya, kita banyak banyak belajar bro. Apalagi tentang kalau aku sih pengalaman punya anak banyak ini, aku banyak belajar tentang spiritual bro. Iya, aku banyak lihat janji-janji Allah itu terbukti. Dalam artian Allah membuktikan janji-janjinya lah ya. Apalagi perkara rizki itu yang sering yang aku dapatkan bro. Iya, sampai aku bisa menyelesaikan studi S1 ya kan. Oke lah yang itu ya itu masih anak baru 2 dulu. Tidak terlalu ini tapi berakhirnya di anak 4 bro. Iya, selama aku kuliah lu nampak terus anakku. Ya untuk kondisi-kondisikan itu dan alhamdulillah istri juga alhamdulillah S2 bro. Nah istri S2 itu anak kami 6, selesai kuliah 7. Ya perlu apa namanya kalau dihitung di atas kertas tidak terbayar bro. Anak setahun nikah, setahun orang rumah kuliah, anak pertama masuk pondok pesantren bro, sekolah swasta. Tahulah kalian biayanya kayak mana. Kan? Kalau hitung-hitungan di atas kertas tidak ada biaya bro. Tapi alhamdulillahnya selesai S2 orang rumah. Anak tetap bertahan di pondok dengan berbagai macam cara bro. Ya kan? Nah, intinya itu bro. Jadi banyak pelajaran yang aku dapatkan di saat punya anak banyak kok bro. Jadi untuk kawan-kawan yang anaknya banyak, lebih dari 3, 4, 5, atau ada yang 7 seperti aku, atau mungkin ada yang lebih, tetap semangat bro. Hidup harus optimis. Allah punya rencana. Kenapa Allah titipkan anak-anak itu kayak kita, tidak kayak orang lain. Walaupun mungkin dalam pandangan dunia secara ekonomi kita tidak sekuat orang, kita tidak sebaik orang, tapi Allah tetap titipkan anak-anak itu kayak kita. Artinya Allah punya rencana bro. Entah bisa jadi dia nak merubah kita, nak merubah sikap kita, bisa jadi Allah nak angkat derajat kita melalui mereka nanti, ya kan? Bisa jadi juga Allah nak buat kita jadi sosok yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Allah pasti punya rencana, jadi tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Karena tidak mungkin Allah kasih kalau kita tidak mampu. Yang itu kawan, jadi tetap semangat. Nah itu sekelumit kisah perjalanan pengalaman aku bro. Punya anak 7, 6 orang lanang, 1 orang tino. Alhamdulillah sekarang yang tua sudah kelas 3 SMP. Dia mondok di salah satu pondok pesantren terbaik di Kabupaten Rejang Lebong ini. Yang nomor 2 juga alhamdulillahnya menyusul mondok di tempat abangnya yang sama. Yang ketiga nih masih kelas 3 SD bro. Cuman lah ada obrolan dia mau ke pondok juga tuh. Yang 4 kelas 1 SD. 5, 6, 7 masih dititip di PAUD bro. Itu. Nah, next kita akan coba berbagi pengalaman lagi. Ya ini yang apa sering ditanya sama orang-orang, kayak mana ngerawatnya. Aku ngerawat 1 aja langsung pecah malah. Aku ngerawat 2 aja, orang 2 berarti ini ribut terus. Cawano yang 7. Oke? Nah, ini kita akan bahas di lain waktu bro, lain waktu dan kesempatan. Oke, sekarang kita nikmatin lagi perjalanan kita cari bensin ke
mana namanya korem. Semoga di situ ada. Kalau tidak, berarti kelaparan gitu rasanya bro. Sudah maghrib, kita peci untuk cari bensinnya. Kalau korem juga tutup. Ini tembus di perbatasan Payang Curug bro. Aduh, tempel Rejo depan dulu. Selamat datang di Kabupaten Rejang Lebong. Jadi itu tadi nama Payang. Apakah ada saudara-saudara? Wah, tidak ada juga. Aduh. Kalau memang tidak ada, solusinya kelak daripada eceran, kita ambil Pertamax saja kelak. Tapi kita tunggu sampai sore lah ya. Kalau sore dah ada kita ambil Pertamax. Kalau sore ada, man. Oke kawan, nanti baterai kita habis. Kita berhenti sejenak untuk ganti baterai bro. Sampai akhir bang kita sekarang sudah di Adam Futsal. Kita kejar balik dulu di rumah, sholat, di sholat baru jemput mama Sadis. Oh iya bro, ini aku beli bracketnya bro, untuk ikhlas. Aku nak totalitas yang di sini nih. Bracketnya tak beli 3. Satu untuk di sekolah, satu untuk di bawah, rencananya satu di belakang. Walaupun kamera belakangnya belum ada. Kita baru pakai 2 kamera ya. Jadi kayak kita coba bro. Sekali-sekali kita coba pakai HP kayak. HP. Jadi kita ambil 3 angel. Di helm nih satu. Di depan nih misalnya pakai HP, belakang pakai action cam. Jadi dia bisa nampak punggung gitu kayak motor GP itu. Itu bro, coba eksperimen. Jadi aku mau serius nih, nah ngembangkan channel nih, sambil berbagi pengalaman bro. Itu
Alhamdulillah sampai kita. Lah, balik. Tadi katanya belum balik. Alhamdulillahirobbilalamin sampai. Jumpa lagi di video berikutnya kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.